Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, gimana kabarnya? Ibu berharap semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, materi pada saat ini adalah jujur dan menepati janji. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian jujur. 2. Siswa dapat menjelaskan makna menepati janji. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dalil naqli tentang sikap jujur. Kemudian siswa dapat menyebutkan dalil naqli tentang sikap menepati janji. Dan berikutnya siswa dapat memberikan contoh sikap jujur. Kemudian siswa dapat memberikan contoh sikap menepati janji. Berikutnya siswa dapat menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan sikap menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang tidak lupa, siswa bisa menyebutkan hikmah dan bahaya sikap jujur dan menepati janji. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama tentang pengertian jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah benar apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya tidak membuat-buat. Jadi jujur itu selalu berkata benar. Ini arti dari sikap jujur. Yang kedua, dalil naqli tentang sifat jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah kamu semua dan ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya kita ini mulai sekarang kita harus membiasakan untuk selalu bersikap atau berkata jujur. Apa sih hikmahnya sikap jujur? Kenapa kok kita diperintah untuk bersikap jujur? Yang pertama adalah akan disukai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jujur itu bisa membuat orang lain jadi senang. Yang kedua, hikmah jujur adalah disukai orang lain. Dan yang ketiga, selalu dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, terbiasa bersikap jujur. Dan yang kelima, perbuatannya selalu mengarah pada kebaikan. Ada satu kisah bahwa kalau tidak salah 1 bulan yang lalu di Jakarta itu ada seorang office boy atau cleaning service ya. Jadi seorang cleaning service itu biasanya tukang membersihkan sampah-sampah atau tempat-tempat yang ada di lingkungan itu. Nah, office boy ini kerjanya di lingkungan KRL, kereta api ya. Nah, kemudian waktu itu si cleaning service ini menemukan kresek. Ternyata kresek itu isinya uang. Sebelumnya sama orang dikira sampah, ditendang-tendang sama orang. Lalu sama cleaning service tadi diambil kresek itu. Ternyata apa isinya? Isinya adalah uang sebesar 500 juta rupiah. Bayangkan kalau kita yang menemukan, tahu-tahu menemukan uang 500 juta rupiah. Apa yang kalian lakukan? Nah, ini orang kalau tidak jujur dibawa pulang
karena itu isi orang tidak tahu kalau itu adalah uang 500 juta. Ternyata gimana sama cleaning service tadi? Cleaning service tadi lalu menyerahkan kepada atasannya. Nah, sama atasannya kebetulan juga jujur, kemudian disimpan dulu, nunggu orang yang mencari. Nah, setelah lama ada orang mencari, kemudian uang tersebut diserahkan. Lalu apa yang didapat oleh cleaning service tersebut? Nah, karena akibat dari perbuatan jujurnya, cleaning service tersebut banyak mendapatkan reward atau hadiah. Di antaranya ada dari pimpinan Menteri BUMN. Dia asalnya seorang honorer, lalu diangkat jadi pegawai tetap, artinya jadi pegawai negeri. Yang kedua, dari BUMN lain seperti BRI, itu ngasih hadiah uang investasi sebesar, ada yang 150 juta, ada BNI itu ada yang 200 juta, sampai kalau dikumpulkan dia mendapatkan uang lebih dari 1 miliar. Nah, ini balasan orang yang jujur. Semua dan Allah pun akan juga menyukai pada orang tersebut. Akhirnya gimana? Dilimpahkan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka sebesar itu tadi. Ini hikmahnya sikap jujur. Nah, kebalikannya kalau tidak jujur gimana? Dia pasti ditangkap orang, dipenjara. Kemudian dirinya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan tenang. Ini kalau dia tidak mau jujur. Nah, gimana kita? Mari kita upayakan untuk selalu bersikap jujur. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah menepati janji. Sebelum Ibu menerangkan apa itu menepati janji, Ibu menjelaskan pengertian janji. Apa janji? Janji adalah ucapan seseorang orang lain yang menyatakan kesediaannya dan sanggup untuk berbuat. Itu namanya janji. Saya besok ke rumahmu ya. Nah, itu janji. Saya kalau dapat gaji nanti kamu saya kasih ya. Nah, itu namanya janji. Nah, kemudian pengertian menepati janji. Apa itu menepati janji? Nah, menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Nah, umpamanya tadi itu yang janji ke temannya, saya besok ke rumahmu ya. Nah, kalau dia menepati besok datang beneran. Tapi kalau dia tidak menepati janji, tidak akan datang. Atau umpamanya pinjam uang, saya pinjam uangnya besok saya bayar. Nah, besoknya wajib dibayar itu. Kalau dia mau menepati janji, kalau tidak ya tidak dibayar. Tapi ada resikonya nanti. Hadis tentang menepati janji atau dalil naklinya tentang menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apa itu artinya? Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Jika bicara dusta. Jadi kalau ada anak bicaranya bohong, umpamanya tidak ngerjakan tugas, mana kamu kok tidak ngerjakan tugas? Bu, HP saya tak bisa bu, padahal bisa. Itu namanya bohong. Bilang ke ibunya, beli pulsa bu 50.000, tapi uangnya tidak dibelikan pulsa. Itu namanya bohong atau dusta. Yang kedua, jika berjanji dia ingkar. Nah, ini kalau dia berjanji dia ingkar, itu namanya termasuk golongan orang munafik. Yang ketiga, jika dipercaya dia khianat.
ada dipercaya sama temannya, kamu bagian pegang uangnya, uang kelas ini. Tahu-tahu uangnya dibuat jajan. Ini namanya orang yang munafik atau dipercaya dia khianat. Ingat, orang munafik itu adalah nanti akan dimasukkan di neraka di tempat yang paling bawah. Inna fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah itu, jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di tempat yang di neraka yang paling rendah. Sekarang apa hikmahnya menepati janji? Yang pertama, akan selalu dipercaya orang lain. Ya. Kalau sudah biasa menepati janji, umpamanya nanti pinjam, kemudian bayarnya sesuai dengan janjinya. Besok mau pinjam lagi, pasti dikasih sama orang tersebut. Umpamanya saya pinjam bukunya ya. Nanti 2 hari lagi saya kembalikan. Nah, ternyata dikembalikan betul. Temannya tadi percaya, kalau umpamanya mau pinjam lagi, pasti dikasih. Tapi sebaliknya, kalau dia berjanji, saya pinjam bukunya, lusa saya kembalikan, sampai 5 hari tidak dikembalikan, maka temannya tidak akan percaya. Kemudian hidupnya akan selalu tenang. Karena dia sudah menepati janji, dia tidak akan kepikiran, dia akan tenang hidupnya. Selanjutnya, hikmahnya adalah disukai orang lain. Nah, orang lain pasti senang karena dia menepati janji. Soalnya kalau dia tidak menepati janji, maka orang lain akan tidak menyukai dia. Dan yang paling penting adalah disukai oleh Allah. Nah, apa tujuan kita kalau tidak disukai Allah? Apa gunanya kita kalau tidak disukai oleh Allah? Makanya mari kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari kita, upayakan untuk selalu bersikap jujur dan menepati janji. Ini mungkin kesimpulannya kali ini. Intinya, mari kita terbiasakan dalam menjalani hidup kita, jangan sampai tidak jujur dan jangan sampai tidak menepati janji. Akhirnya kalau sudah terbiasa seperti itu, insya Allah sampai kapanpun, sampai tua pun kita akan terbiasa untuk selalu menepati janji, untuk selalu jujur. Nah, kalau jujur dan menepati janji, hidup kita akan tenang, nanti pasti akan mendapat balasan dari Allah. Moga sekian dulu ya apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.